dari kurikulum. Itu ada mengingat, memahami, menerapkan, analisis, mengevaluasi dan cipta, itu diformulasikan menjadi KKTP menggunakan taksonomi. Masih jarang dibedah, kebanyakan menggunakan rubrik dan interval nilai, Bapak Ibu. Dan kesulitan kita barangkali di sekolah-sekolah kita atau di MBMP sekolah kita itu masih pada bingung penggunaan KKTP dan KKM. Maka dari itu spontan webinar, kemudian literasi kita di PMM atau di webinar saat ini sangat berpengaruh pada cara pandang kita kepada penentuan KKTP ini, sehingga menjadikan kita menjadi patang seberapa berhasil suksesnya belajar apa mengajar kita, seberapa besar kriteria interval atau rubrik yang kita tetapkan di dalam masing-masing sekolah atau masing-masing kelas kita, karena masing-masing guru misalkan tentunya tidak sama tentang persepsi kriteria ditentukan masing-masing guru. Tentunya itu bisa difasilitasi oleh masing-masing sekolah, dan masing-masing sekolah bisa difasilitasi secara umum di MGMP sekolah kita masing-masing. Mungkin itu izin Bapak Agus melengkapi dari uraian KKTP yang disajikan oleh Pak Agus, sangat lengkap, sangat detail, dan kita bisa menjadikan referensi itu untuk pengembangan. Dan kata kuncinya di awal dari Bapak Nara tadi, Mas Nara tadi mengatakan bahwa harus mengupas dulu dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sekolah kita yang diturunkan dari capaian pembelajaran di fase D ini, kita downgrade dulu, sehingga kita kelas 7 semester 1 tujuan pembelajarannya apa, semester 2, semester 2, sehingga lengkap. Dalam fase D itu capaian pembelajarannya diurai menjadi tujuan pembelajaran, kemudian dari tujuan pembelajaran itu kita buat ketercapaian tujuan pembelajaran itu, kemudian diformulasikan dalam KKTP yang ditetapkan oleh sekolah atau ditetapkan oleh MGMP. Tentunya hal ini yang berwenang adalah sebenarnya MGMP sekolah masing-masing, dan dengan kebijaksanaan dari MGMP kabupaten yang memfasilitasi dari sekolah, alhamdulillah nanti bisa menjadi dokumen administrasi pembelajaran kita. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Agus, bagaimana caranya kita untuk berdiskusi Pak Agus. Ini Pak Agus belum bisa, sudah kontak Mas? Halo Pak Agus, atau ya sudah. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini Pak Agus sebagai narasumber utama kita sudah bisa berkomunikasi dengan dua arah. Untuk selanjutnya kami persilahkan ada Bapak Ibu peserta webinar untuk konfirmasi atau bahkan kesimpulan atau mempunyai pertanyaan yang perlu kita bahas pada webinar pada siang malam hari ini, sehingga webinar kita terasa sangat efektif. Seperti tema kita pada malam hari ini, yaitu strategi menyusun dan evaluasi belajar sangat efektif. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk memberi komentar. Kalau boleh saya coba sedikit memberikan tambahan Mas Bugiarto. Oke Mas Nara, silakan. Pak Saskin gitu. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah. Apa Mas? Oke. Mungkin memberikan tambahan ya Bapak Ibu terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kuswaloyo maupun Mas Wiatmoko kaitannya dengan KKTP. Tapi saya di sini ingin menambahkan saja bagaimana sebenarnya kita itu menyusun KKTP, sebagaimana yang saya share screen ya.
Jadi itu contoh, salah satu contoh kita menyusun KKTP. Ini satu simulasi gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di sambutan saya tadi, kita menyusun KKTP itu kan sebetulnya bermula dari kita menentukan apa tadi tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran. Suara saya terdengar gitu, ya? Halo? Iya Mas, terdengar jelas banget. Terdengar Bapak. Bisa Mas, lanjut. Oke, saya lanjutkan. Jadi berawal dari TP atau tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu kan kita susun itu berdasarkan CP atau capaian pembelajaran. Sehingga ketika kita mau merumuskan atau menyusun KKTP, ya kita lihat yang pertama, kita lihat CP-nya dulu. Gitu. Misalkan seperti ini. Ini dari contoh tapi dari matematika yang lain ya. Nanti kita beri contoh untuk yang dari matematika. Misalkan ada CP seperti ini. Peserta didik mampu memahami konsep dasar studi sejarah yang meliputi konsep manusia, ruang, waktu, diakronis atau kronologi, sinkronis, dan seterusnya, yaitu CP-nya. Kemudian dari CP ini tentunya dibuat atau disusun TP. TP-nya setelah pembelajaran siswa dan seterusnya, untuk apa begitu. Nah, kemudian selanjutnya dibuatlah yang namanya ini IKTP. IKTP itu singkatan dari indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini IKTP ini diturunkan dari TP-nya ini. Kalau saya memahami, secara pribadi saya memahami bahwa TP itu sebetulnya kalau dulu di K13 itu seperti halnya KD, kompetensi dasar. Kemudian IKTP ini seperti indikator pencapaian kompetensi. Nah, dari KD kemudian disisir dulu ya, disisir indikator. Nah, dari indikator ini atau IKTP ini kita susun yang namanya KKTP. Misal di tujuan pembelajaran pertama yang kita tentukan ya, dari CP yang sudah kita tentukan tadi atau dari CP yang sudah ada, kita menentukan satu tujuan pembelajaran. Dari satu tujuan pembelajaran ini kemudian kita susun atau kita tentukan IKTP-nya. Misalkan ya, IKTP-nya di sini ada 5. Ada 5. Kemudian kita tentukan KKTP-nya. Dari IKTP yang ada 5 ini, capaian tujuan pembelajaran, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan tadi, atau yang diturunkan, atau yang ditentukan oleh guru ya. Dari kompetensi capaian pembelajaran, siswa baru bisa mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan minimal menguasai 3 IKTP. Artinya kalau dari 5 IKTP yang kita rumuskan ini siswa sudah menguasai 3 dari 5 IKTP, maka KKTP pada tujuan pembelajaran ini bisa kita rumuskan adalah 3/5. Kalau kita persentase berarti 60%. Artinya dari tujuan pembelajaran yang kita tentukan, kemudian kita tentukan IKTP, siswa dianggap, kalau dulu namanya tuntas gitu ya. Apabila dari 5 IKTP itu siswa sudah menguasai, atau bahasa gampangnya tuntas gitu ya, dari 3 dari 5.
Sehingga KKTP-nya pada tujuan pembelajaran ini adalah 3/5 atau kalau di persentase adalah 60%. Ini secara gambaran seperti itu. Nah, nanti kan kita menentukan tujuan pembelajaran tidak hanya satu kan. Nah, TP ini kalau saya mau analis seperti ruang lingkup materi atau bahkan ini adalah bab gitu ya. Kalau kita di matematika misalkan aljabar gitu. Kemudian nanti ada sub materi lagi di aljabar apa. Kemudian kita tentukan IKTP-nya, kemudian kita susun KKTP-nya. Ini gambarannya seperti itu. Mungkin saya bisa menambahkan yang lain lagi. Ini saya stop share screen dulu. Ini saya share screen yang contoh yang lain Bapak Ibu. Saya share screen contoh yang lain. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ampun ya. Nah, ini seperti tadi. Untuk kalau ini contoh kita lihat CP-nya. Ini CP kalau ini di aljabar ya. Mereka atau siswa dapat menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar. Mereka dapat sifat-sifat operasi, komutatif, asosiatif, dan distributif untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen. Ini CP-nya. Nah, dari CP ini kita turunkan, kita membuat TP-nya. Misalkan seperti ini. Peserta didik dapat menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar dan menggunakan sifat-sifat operasi komparatif, asosiatif, dan distributif untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen. Ini mungkin kalimatnya hampir mirip gitu ya. Nah, dari TP ini kita menyusun IKTP-nya, indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, misalkan yang pertama, peserta didik dapat menentukan menggunakan bentuk aljabar berdasarkan kuis tengah bulan akhir. Kita yang menentukan sendiri, kan oleh guru kan tidak menentukan indikator ini, ya. Tidak ada indikator. Kemudian misalkan indikator yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan bentuk suku tunggal atau monom, bentuk suku banyak atau polinom, dan dapat menentukan derajat suku dan bentuk aljabar. Misalkan lagi dibuat IKTP seperti ini. Peserta didik dapat menentukan suku-suku sejenis dan menyederhanakan suku sejenis yang sudah dikelompokkan menjadi satu. Kemudian misalkan dibuat indikator yang lain lagi begini. Peserta didik dapat menghitung penjumlahan atau pengurangan polinom dengan polinom dan perkalian atau pembagian polinom dengan bilangan. Dan seterusnya, mungkin Bapak Ibu bisa melanjutkan sampai misalkan ini ada 10 indikator itu ya. Menentukan apa Bapak Ibu? Menentukan apa? KKTP-nya. Nah, dari 10 indikator yang sudah kita tentukan tadi, misalkan kita mau menentukan KKTP-nya begini, dari 10 indikator ketercapaian tujuan pembelajaran atau IKTP yang telah ditetapkan, siswa dianggap mencapai tujuan pembelajaran atau dinyatakan mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan, misalkan telah menguasai 6
IKTP. Itu artinya apa? Bahwa KKTP-nya untuk tujuan pembelajaran ini adalah 6/10 atau 60%. Artinya ketika nanti dilaksanakan asesmen terkait dengan tujuan pembelajaran ini, siswa kok dari 10 indikator tadi Mas, indikator yang ditetapkan. Jadi ini adalah Bapak Ibu guru sendiri yang menetapkan IKTP-nya ini. Kemudian KKTP-nya juga begitu. Jadi apakah ini misalkan ya di KKTP ini ditentukan ketika menguasai 5 dari 10 itu sudah dinyatakan menguasai KKTP atau belum misalkan. Nah, misalkan Bapak Ibu yang lain menentukan itu 6 ya, 6 itu dianggap sudah tercapai. Kemudian Bapak Guru yang lain mungkin tidak 6, saya 5 saja sudah, saya 5 saja sudah dianggap mencapai, sudah ditentukan. Nah, Agus tadi ya, kaitannya interval nilai seperti ini dan ada diskresi. Jadi ini mudah-mudahan mampu memberikan gambaran kepada Bapak-Ibu semuanya bagaimana ketika kita menyusun KKTP. Jadi intinya kita cermati CP-nya, kemudian kita susun atau kita tentukan TP-nya, kemudian kita rumuskan IKTP-nya, baru kita tentukan KKTP-nya. Begitu Bapak Ibu tambahan dari saya. Mudah-mudahan ini memberikan penjelasan ya kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti di dalam menentukan KKTP ini kan kita sudah menentukan banyak tujuan pembelajaran. Nah, setiap tujuan pembelajaran nanti Bapak Ibu tentukan KKTP-nya. Sehingga dalam satu semester itu Bapak Ibu terkait dengan KKTP-nya ini kan berhubungan dengan beberapa TP yang sudah ditentukan. Nah, terus nanti akan timbul pertanyaan, itu apakah ada seperti KKM zaman KKM dulu ya? Artinya ada KKM, kalau dulu ada namanya KKM mapel gitu ya. Nah, apakah sekarang juga ada KKTP mapel? Gitu. Ada pertanyaan begitu. Kalau kita mengacu kepada istilah ini sebetulnya nggak ada ya KTP mapel. Karena apa? Kriteria ketuntasan ini kita sandarkan kepada setiap tujuan pembelajaran. Jadi kalau kita bandingkan dengan KKM yang dulu, itu sangat timpang sebetulnya. Dan menurut saya ini yang tepat. Jadi ketika anak itu melaksanakan asesmen, istilahnya mencapai tuntas atau tidak tuntas, atau mencapai KKTP atau tidak mencapai KKTP, ya dibandingkan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Jadi menurut saya linear itu. Kalau dulu kan dibandingkan dengan satu nilai yang sudah ditetapkan dulu, yang mungkin namanya KKM mapel di setiap semester atau setiap tahunnya. Mungkin itu tambahan dari saya Mas Dwi Atmoko. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya kepada Bapak semuanya. Kalau mungkin ada bahkan itu menjadi Bapak Ibu menjadi kurang jelas ya saya mohon maaf. Silahkan Mas Dwi, terima kasih. Saya kembalikan ke penjelasan. Saya Terima kasih Pak Nana. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi pertanyaan. Barangkali Bapak Ibu sekalian bisa bertanya secara langsung dengan mengangkat raise hand, mengangkat tangan, dan ini sudah di chat
sudah ada beberapa pertanyaan dan saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang mengikuti webinar dalam rangka mencetak sertifikat yang kita akan upload di PMM, silahkan berpresensi di link yang sudah disediakan oleh Bapak Agus Supriyanto di kolom chat. Gitu. Sambil menunggu Ibu nulis presensi dan juga pertanyaan secara langsung, kami bacakan Pak Agus Waluyo. Ini sebagai pertanyaan dari beberapa Bapak Ibu guru yang sudah menuliskan di chat. Pertanyaan pertama Pak Agus Waluyo. Tadi disampaikan dari Bapak Mardi. Tadi disampaikan bahwa KKTP ada pada setiap tujuan pembelajaran. Seberapa jauh KKTP dalam proses kenaikan kelas? Sekali lagi Pak Agus, tadi disampaikan bahwa KKTP ada pada setiap tujuan pembelajaran. Seberapa jauh KKTP dalam proses kenaikan kelas? Satu pertanyaan dulu Pak Agus, kami persilakan untuk mengupas pertanyaannya. Beberapa referensi yang saya baca, sepertinya tidak ada hubungannya antara KKTP dengan kenaikan kelas. Karena di kurikulum Merdeka itu ada prinsip kenaikan kelas otomatis, sehingga siswa bisa naik kelas meskipun ada beberapa tujuan pembelajaran yang belum tercapai. Begitu setahu saya. Ada satu prinsip di kurikulum Merdeka itu kenaikan kelas secara otomatis. Begitu. Ini memang satu hal yang dilema. Satu hal yang membuat keterkejutan kita selaku guru. Namun itu satu kenyataan di dalam kurikulum Merdeka ini. Dan juga tidak menutup kemungkinan untuk tidak naik kelas. Tapi ini yang jadi problematika ketika kita menyusun KOSP, di mana di situ kan sudah ditentukan kriteria kenaikan kelas. Dan beberapa yang saya baca itu dicantumkan ketidaktuntasan tujuan pembelajaran ini. Ini yang saya ketahui. Monggo Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan, saling share. Begitu Mas Diri. Terima kasih Pak Agus. Begitu pertanyaan yang pertama dari Mas Pak Mardi dulu satu. Untuk selanjutnya chat yang selanjutnya ada pertanyaan begini Pak. Yang pertama ini dari Bu Nidia Stuti. Maaf Bapak Panitia, tidak mengurangi rasa hormat kami. Sertifikat yang kami terima di email nomornya belum lengkap Pak. Terima kasih. Oh ini pertanyaan pribadi, bisa dikonfirmasi ke Pak Agus IC. Ya. Untuk selanjutnya izin bertanya Pak, jika menggunakan interval apakah bisa digunakan pada kelas 7, 8, dan 9 kelas tadi? Interval yang gimana? Bagus, intinya kalau KKTP yang digunakan dengan interval, apakah untuk kelas 7 dan kelas 8 yang termuat dalam fase D itu harus sama atau boleh beda? Monggo bagus. Saya ulangi lagi. Bisa Mas Dewi. Jadi ada kereta api lewat. Oke. Izin bertanya Pak, jika menggunakan interval, apakah bisa digunakan pada kelas 7, 8, dan 9 fase D, atau tiap tingkatan harus berbeda intervalnya? Terima kasih.
Saya setuju apa yang diungkapkan oleh Pak Narna tadi, bahwa masing-masing dari guru diberi satu apa ya keleluasaan dalam menentukan KKTP ini. Jadi boleh, setahu saya ya, yang saya baca di referensi itu, nanti Pak Guru yang lain bisa menambahkan ya. Setahu saya, tentu kita boleh sama, tentu saja juga boleh berbeda. Kok saya belum menemukan satu ketentuan ya, satu regulasi harus sama atau harus berbeda. Mungkin inilah indahnya kurikulum merdeka. Yang sedikit banyak apa itu kita diberi keleluasaan di dalam menentukan hal-hal yang seperti ini. Monggo yang lainnya boleh menambahkan. Iya, kalau boleh menambahkan Pak Dewi. Iya, monggo. Mas Bang. Setelah saya sampaikan tadi, KKTP itu kan dibuat untuk pertujuan pembelajarannya, sehingga antara tujuan pembelajaran di kelas 7 kan tidak akan termuat lagi di tujuan belajar di kelas 8 ataupun di kelas 9. Nah, sehingga menurut saya kok itu terkait dengan intervalnya pun tidak akan tidak ada suatu keharusan harus sama. Penentuan intervalnya itu pun sebetulnya kan tergantung kita pada guru membuat interval itu. Mungkin yang dimaksud intervalnya, Mas, bukan tujuan pembelajaran. Iya, bagus. Saya memahami. Jadi tidak kalau secara ringkas ya tidak ada satu intervalnya harus sama antara di kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 9. Jadi menurut yang saya sampaikan tadi atau pemahaman saya, intervalnya yang kita tentukan itu mungkin kita yang membuat, dengan teman kita yang lain intervalnya tidak harus sama gitu loh. Gitu. Nah, tambahan dari saya, Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Nana atas kelengkapannya. Pertanyaan di chat kelihatannya sudah habis untuk pengumuman tentang sertifikat dan presensi. Ini ada tambahan yang tadi pertanyaan pertama Mas Dwi, Mas Narna atau Mas Dwi sendiri yang menambahkan yang pertama tadi. Mas Narna, saya bacakan soalnya. Tadi disampaikan bahwa Soal program ya. setiap tujuan pembelajaran, seberapa jauh KKTP dalam proses kenaikan kelas. Tentang KKTP dan kenaikan kelas. Nah, ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya tadi kan menyampaikan bagaimana terkait dengan KKTP ini ya, apakah sama dengan KKM yang dulu? Kalau dulu kan ada KKM apel gitu ya, yang itu berperan pada kenaikan kelas. Nah, bagaimana ini seperti itu? Menurut pemahaman saya, diregulasi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Gus Lalu tadi. Kalau di kurikulum merdeka itu kan kalau kita di SMP kan fasenya fase D, jadi satu fase gitu. Di dalam satu fase itu, kalau yang saya baca itu kan tidak jadi tidak ada anak yang nanti akan tinggal kelas, artinya itu akan naik kelas secara otomatis karena pada fase yang sama, yaitu di fase D. Sehingga mungkin ada beberapa tujuan pembelajaran yang belum tercapai, itu menjadi tugas guru nanti menyelesaikannya atau berusaha untuk istilahnya menuntaskannya
supaya tercapai itu di kelas berikutnya. Jadi tidak ada tinggal kelas gitu. Pemahaman saya seperti itu. Atau kalau ingin dipaksa-paksa, ini mungkin saya bisa share screen lagi ya, seperti ini. Nah, maksud saya ya, ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun, sampun Mas. Monggo. Ini saya menemukan satu contoh, misalkan ya ini ya contoh perhitungan tadi. Kalau ini namanya apa ya, rekap mungkin ya. Rekap nilai yang kita banding dengan IP yang sudah ditentukan. Misalkan ini di mapel agama ya, agama. Ini satu contoh yang saya temukan di ketika kita mencari KKTP. Tadi kan kita menentukan KKTP itu kan berdasarkan pertujuan Belajar. Nah, setelah dilaksanakan asesmen berarti kan siswa itu akan mendapat nilai. Nah, misalkan TP pertama seorang anak mendapat nilai, TP kedua yang diberikan dapat nilai 80 juga, dan seterusnya. Kebetulan dalam satu semester itu di mapel ini ada 6 TP yang ditentukan. Kemudian siswa itu mendapatkan perolehan nilai ini, misalkan. Oke. Dari 80, 80, 80, 90, kemudian 50. Nah, dari sekian TP yang 6 TP ini ternyata yang yang belum tercapai kan hanya 1 gitu ya. Ini seandainya kita gunakan seperti katanya. Nah, sehingga kalau seperti ini, misalkan kita mau memaksakan menggunakan KKTP untuk menentukan kenaikan kelas, ya kita menentukan kriterianya. Dari sekian TP yang ditentukan, paling tidak 50% lebih harus, misalkan ya harus HP, misalkan bisa juga seperti itu. Tapi sekali lagi di kurikulum Merdeka, apalagi kita di fase tadi itu dalam fase yang sama, itu pahami tidak ada istilah tinggal kelas. Kalau ada TP yang belum tercapai, itu nanti akan dilanjutkan supaya bisa tercapai di kelas berikutnya, dan itu menjadi tugas dari guru ngajar. Takut. Itu tadi pertanyaan Pak Mardi ya, kalau nggak salah ya. Itu. Jadi ini satu nilai dapat siswa dalam satu semester seperti ini, kemudian atau di semester 2 misalkan kenal. Dilihat semua mapel itu berapa persen dari siswa itu yang belum mencapai tujuan pembelajaran yang belum tercapai. Kemudian kalau itu memang masih ada tidak naik kelas, ya berarti berdasarkan tadi seperti yang kriteria kita tentukan tadi, berapa persen belum tercapai baru tidak naik kelas atau bagaimana begitu. Tetapi saya lebih setuju memang di fase yang sama tidak ada yang tinggal kelas atau naik secara otomatis. Kan Mas yang dapat Terima kasih Mas Nara. Saya menambahkan Mas Dwi. Menambahkan ya Mas Dwi. Enggak. Begini. Tidak naik kelas itu bukan karena siswa belum mencapai KKTP. Ya, sekali lagi Mas Narto tadi mengatakan bahwa adanya itu KKTP tujuan pembelajaran, bukan KKTP mata pelajaran. Adapun apakah tidak mungkin anak tidak naik kelas?
bisa pada KUSP di kriteria kenaikan kelas, Bapak Ibu menentukan salah satu syaratnya adalah kehadiran siswa. Harus mencapai misalkan 85% dalam 1 tahun. Sekali lagi, ada satu catatan yang jelas. Kedua, presensi siswa terdata. Yang kedua, bisa saja di KUSP kriteria kenaikan kelas menentukan nilai sikap. Nilai sikap minimal B. Tetapi kita harus hati-hati ketika kita menentukan nilai sikap anak, kita harus betul-betul memiliki data yang bisa dikumpulkan dari guru mapel, wali kelas, maupun guru pembimbing. Kita punya data, kita punya dokumen yang lengkap dari ketiga guru tersebut, maka kita bisa berani untuk menentukan anak tidak naik kelas karena nilai sikapnya yang seperti itu. Tapi ini jarang sekali diterapkan karena risiko ya, terutama khususnya di sekolah negeri. Yang saya ketahui itu bisa dilaksanakan di Al-Azhar, Jakarta itu saya tahu itu. Mau berani menentukan tidak naik kelas karena sikap anaknya tidak baik. Nah, begitu. Jadi sekali lagi di kurikulum itu dimungkinkan tidak naik kelas, tapi tidak berdasarkan ketercapaian KKTP tadi. Jadi sekali lagi hubungannya antara KKTP dengan kenaikan kelas. Mungkin itu kesimpulan. Terima kasih Mas Dwi. Terima kasih Mas Agus. Itu Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Agus dan dilengkapi oleh Pak Narna. Baiklah, waktu semakin malam, satu pertanyaan kita siaran juga di YouTube. Pertanyaan begini Pak Agus dan Pak Narna. Pertanyaannya adalah izin dari Astridea menyimak. Ya, guru mana belum teridentifikasi. Mbak Astridea mengatakan, izin bertanya, untuk KKTP interval nilai mendapatkan angka 0 sampai 30%, 30 sampai 40% tadi dan seterusnya, itu didapat dari mana? Guru bebas mau menentukan ataukah ada tekniknya? Sekali lagi, penentuan kriteria interval tadi dapat diperoleh dari mana? Apakah guru menentukan bebas untuk menentukan intervalnya atau ada teknisnya? Terima kasih. Monggo Pak Agus, ada pertanyaan dari YouTube. Ternyata ada juga yang di YouTube. Beliau mau chat di kolom chat di YouTube, tidak di Gemini. Monggo Pak Agus, Mas Narna sebagai yang menjawabnya. Agus dulu mau Maaf, kembali off lagi nih, saya tidak bisa mendengar. Mau coba ini Mas Narna, nggih. Tadi ada penurunan tegangan. Ini kok off lagi, saya tidak bisa mendengar ini. Siap Mas Agus, Saya nggih. tidak bisa mendengar. Oke, Nggih. tidak tahu ini. Nggih. Mas dulu, barangkali bisa memberikan jawaban. Saya bisa mendengar ini. Maaf. Iya. Nggih. Iya. Bentar ya, saya share screen lagi. Oke. Ya, sudah terlihat nggih Bapak-Ibu nggih? Sudah terlihat Mas Dwi? Ampun Mas, ampun. Soal nilai ini ya. Nah, Iya. seperti itu. Nah, ini sebenarnya Ibu itu bisa menentukan sendiri. Jadi kriterianya Bapak Ibu bisa menentukan sendiri.
misalkan terkait dengan rentang nilai ini persentase 0 sampai 40 misalkan. Ini Bapak Ibu misalkan tidak menentukan 0 sampai 40 pun bisa. Jadi seperti ini, tidak ada ketentuan yang pasti begitu. Ini menurut pemahaman saya seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak harus misalkan ini kan ada 4 kriteria berarti ya. Tidak harus menggunakan interval yang seperti ini. Bapak Ibu bisa menentukan interval nilai sesuai dengan istilahnya kebijakan dari Bapak Ibu sendiri. Gitu. Apalagi kita di guru merdeka ya, berarti kan kita diberi kemerdekaan untuk menentukan ini. Gitu. Itu pemahamannya seperti itu. Kalau misalkan ini ada 4 kriteria, berarti dari 100% kita bagi 4 gitu kan. Dan ternyata kan tidak, ini ternyata yang pertama 0 sampai 40. Kemudian di sini kalau dilihat rentangnya kan rentangnya 0 sampai 40, ini justru hanya ini kan 20, ini juga 20, ini juga 20. Pada ini kan. Nah, Bapak Ibu bisa menentukan sendiri sebenarnya rentangnya. Seperti itu jawaban saya, Mas. Oke. Apa nih? Saya yang di YouTube tidak bisa aktif, tapi Bapak sudah mewakili dan saya yakin itu sudah jam 9 lebih 15 menit untuk saya yakin pembahasan kita tentang KKTP ini tidak singkat. Kalau kita benar-benar diklat di LPMP atau BPDB itu sampai bermalam-malam, diskusi sampai malam, kita sangat terbatas banget waktunya dan juga materi kita terbatas dan juga referensi kita mau diskusi terlalu terbatas tentang fasilitas kita. Memang sebenarnya beberapa diskusi-diskusi itu lebih maksimal kalau ketemu langsung pas waktu MGMP, pas waktu itu sebagai sarana kita untuk berdiskusi. Tapi alhamdulillah dengan Zoom ini pesertanya juga banyak, dengan berbagai keterbatasan kendala kita masih bisa bersharing tentang materi kita malam hari ini KKTP. Mungkin kita bisa lanjutkan di lain kesempatan atau waktu nanti di MGMP Kabupaten kita agendakan lebih jauh lagi untuk pembahasan KKTP ini dan kita jadikan pandu patokan kita amati, tiru dan modifikasi di SMP di sekolah kita masing-masing. Mungkin untuk mengakhiri dari tema kita pada malam hari ini KKTP efektif strategi menyusun target dan evaluasi. Kami berharap Pak Agus Waluyo dan Pak Narna untuk mengakhiri atau closing statement dalam rangka mengakhiri dari kupasan dari KKTP bahasan pada malam hari ini. Pak Agus, kami persilakan untuk menutup closing statement dari sebagai narasumber kita pada malam hari ini, nanti juga ditutup oleh Mas Narna. Silakan Pak Agus. Pak Agus, atau mungkin Pak Narna dulu. Pak Agus komunikasi dengan WA suruh menghentikan. Terima kasih Pak Mas Duyatmoko, Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah webinar kita di malam hari ini sudah berjalan dengan lancar walaupun mungkin ada beberapa kendala ya. Kami dari komunitas belajar MGMP Matematika SMP Kabupaten Sukoharjo sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Ini kalau saya lihat memang pesertanya itu dari berbagai daerah ya, tidak hanya dari Sukoharjo, bahkan ada yang dari luar Sukoharjo banyak juga, bahkan ada yang dari luar pulau. Saya mengucapkan terima kasih sekali pada Bapak Ibu semuanya yang telah bergabung di webinar kami. Mudah-mudahan walaupun masih jauh dari kesempurnaan ya Bapak Ibu, dan kita sama-sama belajar dan sedikit memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya terkait dengan pembahasan KKTP. Sifatnya kita belajar, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini sekali lagi bisa memberikan satu pencerahan kepada kita semua terkait dengan penyusunan KKTP, dan insya Allah
memberikan manfaat juga kepada anak kita karena terkait dengan KTP ini sebetulnya kan objeknya adalah siswa-siswa kita. Sekali lagi terima kasih. Ya, mohon maaf Bapak Ibu mungkin dalam penyelenggaraan agenda ini masih banyak kekurangan ya. Dan insya Allah kita akan menyelenggarakan webinar berikutnya. Bapak Ibu bisa memberikan masukan ya, terkait dengan materi apa yang nanti harus menulis di kolom komentar. Dan Bapak Ibu terima kasih sekali. Sekali lagi mohon maaf ya, kok malam Jumat ya pendengar ini karena kemarin banyak di malam Jumat ini dan tidak mengganggu kepada acara Bapak Ibu semua. Dari saya demikian Mas Wiyatno, ya, terima kasih. Dari satu cukup, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hana. Kelihatannya Pak Agus kesulitan untuk kita sambungkan. Bapak Ibu sekalian pastikan untuk mengisi presensi. Oke, sudah nyambung lagi. Agus, oke silakan Mas Agus untuk statement dari paparan Pak Agus sebelum webinar kita akhiri. Monggo Pak Agus. Target dan evaluasi belajar. Sebelum kita akhiri pada webinar pada siang malam hari ini. Monggo Mas Agus. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu semuanya atas diskusi yang kita lakukan pada malam hari ini. Sekali lagi apa yang saya sampaikan jauh dari sempurna. Tadi sudah dilengkapi dengan Mas Narno, Mas Dwi, Bapak Ibu guru yang lain, dan barangkali tadi pertanyaan yang terakhir bisa mendengar, belum bisa menjawab Bapak Ibu. Bisa apa yang kita diskusikan pada hari ini, wawasan kita, menambah pengetahuan kita, sehingga sempurna aplikasi atau implikasi tanaan kurikulum Merdeka oleh pemerintah tentang kurikulum ini sedikit demi sedikit kita bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan di pemerintahan yang baru ini tidak ada perubahan lagi. Nah, ini Bapak Ibu saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini tadi disebut oleh Bapak Agus Mulyono SPD dan narasumber kita pada malam hari ini. Ketua Kepala SMP Negeri 2 Gat. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, usai sudah di siang malam hari ini, sekali lagi jangan siap presensi untuk kehadiran malam ataupun lewat email yang terdata di absensi itu, sehingga di masing-masing sertifikat yang kita bagikan dan bisa diupload di DFM sebagai kombel komunitas belajar kita pada malam hari. Begitu, Panto yang penting ikar kiwa dan derek membuka. Alhamdulillah, silakan asyhadu an la ilaha
Makasih. Terima kasih ilmunya. Salam wabarakatuh. Foto dulu, foto dulu. Mas Dewi. Siap. Dari keluar. Sukses Mas Marma, Pak Agus. Kenapa Pak Agus tadi kendalanya Pak Agus? Oh, udah dengar lagi Pak Agus. Mas Agus dari Sale. Mau berangkat tidur mas, Eh, keluar ya, semoga Pak Marti dan semuanya. Pak Marti, sertifikat. Nomornya tadi belum muncul, Pak. Iya, sebagian muncul, sebagian enggak. Tadi memang dari pagi siang tadi saya sudah agak curiga ada kesalahan apa namanya. Otopetnya apa rada trouble? Iya, autocrate-nya kayaknya. Nanti saya ulang semua saya kirim insya Allah. Iya. Tunggu sampai jam 23 ditutup baru saya perbaiki. Iya. Terima kasih. Ini nggak bisa. Apa? Link absennya nggak bisa ini. Pak Marti itu ada bapak-bapak yang belum bisa gimana? Saya izin Sama. Kapan ini kita keluar? izin keluar Mas Dewi ya. Selamat malam, Bapak Ibu. Mana udah ketemu gini mah keluar mas ya. Istirahat. Kapan-kapan Mulai gini kan. Mas Alif nggak gitu? kelihatannya malam Jumatnya dulu Pak. Saya sesama. Iya Pak Agus. Kapan-kapan kita mendadak dua. Ya, siap menerima. Oke. Ya. Iya. Izin Pak Agus. Pak Marti. Iya. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.